Oke, kita lanjut ya. Jadi kita masih ngobrolin seputar ARB 15% nih teman-teman. Jadi yang saya penasaran itu awal-awal Om Silent trading itu apakah gayanya sudah swing atau scalping atau berubah-berubah. Kalau saya kan berubah-berubah dulu dari yang tidak punya gaya trading ya, asal yang pokoknya dibeli, hijau ya jual, merah ya tahan, duit habis ya top up ya. Itu kan saya dulu ya. Ya, saya Jadi juga sama apakah dong. Baru hijau dikit pokoknya jual ya. Kalau merah banyak diamin. Kalau habis duit ya top up. Itu cara yang salah ya teman-teman. Aduh, itu cara yang salah. Nah, jadi pertanyaan saya itu kira-kira untuk yang saat ini kan Om Silent juga masih scalping, masih swing juga. Lebih banyak porsi swing atau banyak kan porsi scalpingnya di kala ARB yang begini? Karena kebetulan ARW ini kan baru semingguan ya, baru seminggu. Iya, Saya sih memang nge-planning bagi dua sih masih, karena seperti yang tadi saya bilang nih Kobens, bagi kita yang siap, ini sebenarnya peluang bagi yang siap betul. gitu. Jadi bagi yang nggak siap ya mungkin ya saran saya juga jangan nekat ya. Ada adaptasi dulu lah beberapa bulan. Tapi kalau saya pribadi porsinya masih sama sih. Saya invest juga running, kan kalau invest kan nggak jarang-jarang buka ya, jadi tetap running, swing tetap jalan, trading yang ODT bisa dibilang yang scalping tetap jalan. Mungkin kalau dibilang porsi saya nggak pernah netapin sih, kayak harus 50-50, tapi ya overall lumayan dibagi rata sih gitu, secara porsinya persentase ya dibagi rata Persentase uangnya ya. ya. Jadi memang kalau kita ngobrolin rata-rata kan sekarang kita lihat kondisi market aja sih teman-teman ya, antara mau scalping atau swing ya. Kalau market lagi jelek kayak sekarang kan lagi sudahlah menjadi jam 4 closingnya menjadi lebih Betul. bosan. Kerasa pasti ya ini teman-teman yang biasanya tradingnya satset kok jadi lebih ngebosanin, biasanya lebih cepat. Akhirnya dipaksa market itu untuk jenuh gitu ya. Jadi ya mau nggak mau ya memang harus swing gitu ya. Kadang-kadang harus dibuat menjadi swing. Kira-kira kalau Om Silent itu swingnya berapa hari sih? Apakah berdasarkan target nih, target 10-15% out pokoknya. Kalau mau naik lagi nanti baru masuk lagi, atau pakai per minggu gitu, mau berapa hari gitu, persentase atau pakai day by day gitu. Oke, Kalau swing. jadi kalau swing, even kadang kalau saham yang keep harian beberapa hari swing pendek, saya biasanya ada netapin pribadi batas holdnya. Jadi kan kadang mungkin kita sering ngerasain ya teman-teman ya, kita udah beli sahamnya nih, tapi 2 minggu nggak jalan-jalan gitu. Akhirnya kita galau, mau di cut Dia loss tuh. udah hold 2 minggu, pas kita cut atau kita jual BEP besoknya terbang gitu. Tapi saya dari awal netapin, misalnya saya swing saham A, ya udah saya netapin kalau 2 minggu nggak gerak saya pindah. Jadi ya mau bodo amat lah, mau lu naik after minggu ketiga minggu keempat, udah tetapin 2 minggu pindah gitu. Jadi memang kita harus buat trading plan dan kita harus komitmen nih teman-teman sama trading plan kita. Karena kalau kita Oke. biasain, ah ya udahlah keep aja, trading kita tuh jadi nggak disiplin gitu. Jadi kita ibaratnya ngebentuk behavior yang nggak tepat. Lalu kalau ditanya target swing, ini balik lagi tentatif ya. Seperti yang Kobens bilang, harus ngecek banget kondisi market. Karena kondisi market kita dalam setahun terakhir, ya seperti Kobens bilang agak boring. Bahkan udah jam 4 pun malah tambah boring ya. Jadi jeda jam 3 jam 4 tuh kadang, waduh ini market ngapain gitu. Sometimes lebih banyak bosannya daripada digorengnya. Nah kalau saya, biasanya netapin ke teman-teman member kita gitu, member saya Kobens itu netapin target resist pendek gitu. Cuman kalau memang target kita swing, ya targetnya biasa di atas 5-10%. Karena nggak mungkin juga kan kita hold 3 minggu, profitnya 3% itu kan kayaknya nggak worth it banget gitu. Ya tapi sometimes ada beberapa saham yang mungkin secara tren memang bisa trend following panjang, itu biasa saya bantu ngingetin teman-teman untuk pakai trailing stop gitu. Jadi ya let's say profit run pasang trailing stop, ya udah yang sampai kena trailing stop selesai gitu sih. Biasa trailing stopnya ala Om Silent tuh pakai apa nih? Pakai MA kah atau pakai Oke. naikin berapa persen dari area stop loss kah atau gimana biasanya? Oke, nah ini menarik ya. Jadi kalau bicara trailing stop, saya udah banyak ngobrol dengan ya, teman-teman trading gitu ya, bahkan teman-teman member, dan saya simpulkan ada beberapa metode yang lumayan oke nih Kobens untuk dipakai. Karena kan gini,
nggak semua metode itu cocok untuk semua orang gitu ya. Mungkin Koben setuju ya. Kayak misalnya nih, Koben cuan pakai cara ini. Ketika saya coba belum tentu saya bisa cuan. Begitu pula sebaliknya. Saya cuan pakai metode ini belum tentu Koben bisa cuan gitu. Jadi kita memang harus ngembangin metode yang benar-benar fit sama kita. Gitu. Nah, untuk trailing stop ada beberapa opsi. Nanti saya ceritain yang versi saya. Opsi pertama, pakai angka percentage. Jadi misalnya nih sahamnya ini high itu yang paling tinggi ya, bukan close ya teman-teman. Jadi misalnya high-nya di 3.000, kayak contoh mungkin IMAS deh. IMAS kan sempat let's say 3.000. Nah, ambil 7% sampai 10% dari high-nya, itu sebagai trailing stop. Jadi misalnya IMAS dari 3.000 tertingginya turun 10% trailing stop. Itu bisa, biasanya saya ngajarin atau anjurin teman-teman bisa pakai angka percentage gitu. Tapi kalau kalian udah mulai mengenal teknikal, mau mulai mengenal indikator gitu, salah satu mungkin tadi Kobens ada sebut pakai MA, moving average, itu juga lumayan oke. Jadi simple tapi lumayan akurat, dan saya tipikalnya pakai yang moving average. Nah, balik lagi nih, pakai angka berapa? Ini kan muncul pertanyaan ya. Angkanya kan banyak tuh. Nah, ini menyesuaikan time frame. Jadi kan moving average itu singkatan atau pengertian dari rata-rata bergerak ya. Jadi kalau let's say kita pakai EMA 20, maka kan rata-rata selama 20 hari ke belakang. Jadi kalau kita swingnya 1 bulanan, ya pakai EMA 20 batasnya. Kalau kita swingnya berapa 3 bulan, pakai EMA 60 gitu. Swingnya lebih panjang lagi, pakai EMA 100 dan seterusnya. Sampai salah satu EMA yang paling sering dipakai untuk tren panjang, EMA 200. Itu tapi Betul. pastikan Anda memang time frame panjang. Jangan Anda pakai EMA 200, turun dikit Anda panik. Gitu ya. Jadi harus fit nih, konsisten gitu. Kayak contoh Kobens, kalau saya scalping kadang saya pakai kadang EMA 5 misalnya. Ya, jadi udah kalau memang EMA 5 itu kan sensitif kena ya. Jadi potensi stop loss itu tinggi. Ketoil dikit kadang kena. Jadi saya udah komitmen kalau memang saya cuma trading kit beberapa hari, EMA 5 itu kan seminggu ya. Jadi tradingnya pendek maksimal seminggu, jebol, udah selesai. Nanti kalau memang dia turun lagi di support yang oke, saya baru entry. Gitu. Jadi kalau memang teman-teman udah netepin trailing stopnya pakai atau mungkin analisanya pakai moving average, kalau memang pakai EMA 20 ya udah trading plan-nya sesuaikan sama EMA 20. Gitu. Karena mungkin banyak yang suka salah sih. Jujur saya dulu juga suka salah. Saya pakai EMA 200, saya scalping. Kan nggak nyambung gitu. Pas saya pikir-pikir saya dulu bego banget ya. Gitu. Tapi ya namanya belajar kan pasti kita ada fase-fase gitu sih. Jadi saya pakai itu Kobens, pakai moving average 200 kalau tren panjang. Kalau invest sih, jadi salah satu tren top invest saya pakai EMA 200 salah satunya. Selain saya ngecek, kalau investasi kan pasti cek fundamental ya. Misalnya kinerja kuartalnya turun, sektornya katalisnya negatif, gitu kan. Nah, tapi secara buy teknikal, karena kita juga kebetulan ngerti teknikal, pakai EMA 200. Jadi kalau udah sahamnya patah EMA 200, sudah trailing stop, investasi selesai. Cari saham investment. Kalau saya sih gitu. Oke, jadi kalau untuk yang dekat ya MA5 ya. Cuman kadang MA5 itu kan kadang kita butuh lihat closingan juga ya. Kadang misalnya katakanlah dia di MA5-nya, katakanlah MA5-nya ada di 200 harganya misalnya. Sekarang harganya naik sampai 200, misalnya katakanlah 230 gitu ya. Ternyata dia turun ke MA5-nya di 200, ternyata nanti closing ditarik lagi. Jadi betul. Iya. Agak tricky, Iya, agak tricky kalau untuk MA5 ya. Jadi rasa-rasanya lebih cocok pakai tunggu closing aja lah konfirmasinya buat teman-teman yang nanya tadi untuk soal trailing stop. Nah, ada pertanyaan beberapa banyak banget dari teman-teman dan cukup menarik ya bagi saya. Sering saya lihat nih pilihan-pilihan atau stock pick dari Om Silent ini itu cakep-cakep ya. Yang panjang-panjang. Itu kalau nggak salah ada Om Silent pernah merekom Awan sama Ram juga nggak? Baru Awan sih bulan lalu sih, sebelum yang rally ke 300 ya. Tapi kalau Ram baru minggu ini. Yang Ram baru minggu. Ada nggak nih kriteria pemilihan ya? Kriteria pemilihan saham, kita nggak usah bahas screening lah. Kriteria pemilihan saham yang kira-kira ini saham bisa cocok juga untuk di scalpingin, tapi bisa juga untuk swing nih, kayak gitu ya. Dikala market ARB 15% ini kadang enak juga dipakai ini. Misalnya ada satu RBN kita pakai untuk tektokan. Kayak kemarin Awan kan tektokannya di 270 ke 280, kayak gitu tiap hari ya. Sampai market
sampai jenuh. Itu mirip-mirip main harta ya, sering di harta kemarin RAM juga kayak gitu, tiap hari pokoknya tiktokannya di 580 ke 600, 580 ke 600, tapi nggak naik-naik. Itu kan lama-lama retail bosan tuh. Begitu tiba-tiba dia langsung bullish tuh ARA. Apakah ada kriteria pemilihan tertentu nih dari Om Silent untuk menemukan saham-saham yang seperti itu tuh? Oke, mungkin bahas RAM kali ya, karena kebetulan kan kita rekom RAM juga saya gitu. Baru ke 2 hari yang lalu ya, pokoknya waktu RAM ARA deh. Ya waktu RAM ARA kemarin. Jadi kalau saya Kobens ya, sebagai trader saya juga cukup up to date dengan berita-berita ya berita-berita lah gitu. Karena mungkin sebagian orang ada juga nih saya ketemu tipikal orang yang nggak usah belajar atau nggak usah baca berita karena kan katanya pergerakan harga saham tuh market price diskon splitting gitu, harga saham udah relate dengan berita. Nggak gitu juga. Jadi contoh ya, saya waktu itu sebenarnya jujur belum masukin RAM ke dalam screening saya, Koben. Karena kan benar, seperti kata Koben, saham itu lumayan sideways. Dan ya mungkin kayak Koben kan bisa tektok ya. Karena mungkin udah perhatiin polanya kan 58, 60, 58, 60. Ya tapi saya nggak mantau tuh, saya lagi di saham-saham lain. Suatu ketika, relate itu sama film. Nah, ini kan kita juga harus punya knowledge. Kalau kita nggak banyak cari tahu, ya kita nggak tahu. Jadi dari awal IPO kan antara film dan RAM ini related banget. Jadi kalau teman-teman perhatikan waktu RAM mau IPO, itu saham film tuh digoreng. Itu karena kalau chartnya itu, wah itu udah kayak roket deh. Gitu. Nah, pas berarti hari apa ya? Hari Selasa ya, kalau nggak salah ya. RAM arahnya atau hari Rabu, saya lupa. Di hari Selasa atau Rabu itu film kan mulai naik tuh, naik belasan persen atau berapa gitu, mungkin teman bisa buka chat. Nah saya lihat karena film udah cukup tinggi, ya itu udah pas lagi kalau kalian tarik garis tuh pas di trend lainnya, saya cari alternatif yang pergerakannya barengan. Ibaratnya nih kalau kita wikanya udah terbang tinggi, ya cari deh adinya gitu. Misalnya LSIP, CPO lagi terbang tinggi, saya cari deh DSND. Itu kan knowledge ya. Knowledge itu ya kita harus banyak-banyak baca berita juga. Kalau enggak ya kita nggak tahu. Nah karena saya tahu ada hubungannya, saya lihat waktu itu kan masih di 600 tuh. Masih mondar-mandir 605. Tapi volume udah mulai rame. Nah ini salah satu kriteria yang pasti Koben pakai sih. Baik itu untuk swing, even untuk scalping, ya baik itu pakai time frame kecil, time frame tick, pasti dari ledakan volume itu jadi kriteria kita. Nah, tinggal kita sesuaiin aja di time frame kita gitu. Nah dari ledakan volume itu baru saya mutusin wah ini sahamnya layak nih untuk kita beli ataupun bahkan direkomendasi. Nah perihal dia auto reject atas ya kalau saya selalu megang prinsip itu bonus. Ya karena memang kita nggak bisa predik ya mau di hari itu market maker mau arahin atau enggak itu nggak bisa predik. Tapi balik lagi kita bisa memaksimalin pakai prinsip-prinsip trailing stop tersebut. Lalu banyak faktor kita bisa cek. Misalnya teman-teman belajar bandarmologi, cek broker summary-nya, hitung-hitung harga rata-rata average pembelian demand terbesarnya di berapa. Oh di 580. Ya kalau kita beli di 600-an kan berarti average-nya masih nggak terlalu jauh. Hitung-hitung risk reward masih oke. Ya sudah, let's profit run. Gitu. Ya jadi itu sih update berita ya. Jadi relatednya harus ya kita harus tahu karena itu akan nguntungin banget sama apa namanya yang berikutnya volume. Ini wajib sih. Di setiap rekomendasi atau saya trading pasti lihatnya dari volume. Itu apalagi untuk swing ya. Jadi kalau kalian perhatikan saham-saham yang terbangnya tinggi itu volumenya pasti perlahan naik secara trend. Karena memang itu teori dasar analisis teknikal tuh ya. Volume must confirm the trend. Jadi kalau kalian lihat tren-tren yang udah mau patah, itu biasanya volumenya udah kecil-kecil. Jadi kalian coba cek deh saham-saham teknologi kayak Arto, BBYB, DMMX, dan lain-lain lah. Itu ketika dia udah mau reversal tuh volumenya udah kecil banget. Jadi ibaratnya nggak ada bahan bakar. Tapi kalau volumenya masih digas terus, even untuk scalping, untuk day trading harusnya masih oke. Tinggal mungkin posisi entry ya. Balik lagi kalau posisi entry itu kan agak tricky. Dan contoh saya bisa entry karena saya lagi mantau nih. Kan belum tentu teman-teman di jam 10 bisa mantau. Gitu ya. Jadi untuk posisi entry ya itu agak tricky dan itu sebenarnya balik lagi teman-teman yang tahu tuh. Ya karena dengan kesibukan teman-teman, karakter teman-teman itu teman-teman yang bisa tentuin. Tapi ya itu sih ya dua poin tadi sih yang utama.